Berjumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Kalau kita lihat Pilkada Jawa Barat, sebenarnya Pilkada Jawa Barat ini banyak kader-kader Jawa Barat selain Ridwan Kamil yang bisa dimunculkan, Bung Firdaus. Ya, Bu Susi ya. Bu Susi Pujastuti di orang Pangandaran gitu ya, orang sekitar Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya ini saya kira ini preferensinya bisa ke Bu Susi. Begitu juga kalau kita lihat-lihat lagi menteri-menteri Jawa Barat ini sebenarnya bisa masuk di situ ya, kalau dia punya etikat baik untuk mengembangkan Jawa Barat lebih baik. Termasuk juga Budi Gunadi kali ya, Budi Gunadi Sadikin saya kira punya potensi juga ya, ya Menteri Kesehatan. Dan terakhir munculnya Ilham Habibie ya. Ilham Habibie ini sebenarnya menarik ya. Karena Jawa Barat ini kan udah metropolitan juga, daerah Depok, Bogor, kemudian Bekasi ini kan suaranya cukup besar ya, dan ini bisa menjadi orang-orang yang tidak asli Jawa Barat atau orang Betawi gitu, bisa preferensinya ke Ilham Habibie. Nah, ini pertempuran Jawa Barat ini saya kira menarik karena pusat-pusat pertumbuhan Jawa Barat itu banyak, industrinya banyak ya. Kemudian potensi komoditas, potensi ekonomi kreatif juga ada gitu. Sehingga siapa yang punya agenda yang bagus di Jawa Barat, tentu dia akan terpilih, Bung Firdaus. Iya, betul Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat tidak ada, mungkin salah satu daerah dalam pilkada nanti 2024 yang kandidatnya, bakal calonnya, atau yang kita bisa ajukan sebagai calon gubernur untuk Provinsi Jawa Barat itu yang cukup melimpah adalah Jawa Barat, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat selain daripada Ridwan Kamil yang sudah memajukan minatnya untuk maju, begitu juga Deddy Mulyadi dan beberapa yang lain, ada juga beberapa tokoh-tokoh nasional gitu ya, mantan menteri atau pejabat atau teknokrat atau cendekiawan yang juga dilirik atau dimajukan. Seperti Ilham Habibie yang sudah dimajukan oleh Nasdem gitu ya, diusulkan begitu. Begitu juga yang menarik yang muncul terakhir adalah Ibu Susi Pujastuti, mantan Menteri KKP, Perikanan Kelautan, begitu yang coba juga dilirik oleh PDIP, dan terakhir PKB juga menyambut gitu ya, artinya membuka pintu gitu ya. Kalau memang dimungkinkan Susi Pujastuti untuk maju juga dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat dari kondisi ini, Jawa Barat memiliki keberagaman stok tokoh yang bisa dimunculkan dalam pilihan-pilihan untuk pemilihan gubernur 2024 nanti begitu. Tergantung dari kira-kira ide-ide apa saja yang bisa ditawarkan oleh masing-masing tokoh, kebaruan-kebaruan apa yang bisa dimiliki gitu ya, sehingga bisa memanfaatkan, bisa mengoptimalkan potensi dan sumber daya atau keunikan atau nilai lebih yang dimiliki oleh Jawa Barat. Jadi saya pikir kalaupun juga nanti muncul seorang Susi Pujastuti atau Budi Gunawan Sadikin gitu ya, atau tokoh-tokoh yang lain begitu, termasuk Ilham Habibie gitu ya, maka kita akan menemukan keberagaman pilihan-pilihan selain hanya RK yang mungkin agak terjebak di Jakarta begitu ya, atau Deddy Mulyadi gitu. Dan hal ini akan menjadi pilihan atau opsi yang sangat bagus gitu ya, sangat menguntungkan untuk warga Jawa Barat, Bu Meldi. Regionalisasi sektor ini menarik, Bung Firdaus ya. Kalau kita bicara sektor industri, jadi masyarakat yang okupasinya atau pekerjaannya di sektor industri, tentunya dia akan preferensinya bisa ke Ilham Habibie. Ini di Jawa Barat yang ke sektor industri ini kan sangat ya dari Purwakarta ya, Purwakarta, kemudian Karawang, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Depok, Bogor. Ini kan kalau kita membaginya berdasarkan pekerjaan gitu, Bung Bros. Jadi sektornya gitu ya. Nah, kalau sektor perikanan ini Bu Susi Pujastuti ini kan kalau kita lihat ya Pangandaran atau daerah Jawa Barat Selatan ini bisa menjadi ceruk yang besar dari Bu Pujastuti. Kemudian juga daerah Pantura, Bung Bros ya, Indramayu, Subang, Cirebon ya. Eh, dan sedikit Kuningan gitu ya. Ini bisa menjadi ceruknya Bu Susi Pujastuti. Pak Budi Sadikin ya di sektor kesehatan ya, sektor kesehatan secara umum orang oke asal dagangannya Pak Budi ini bisa ngejual kesehatan dengan baik gitu ya. Janji-janji kesehatannya atau dia bikin program yang saya kira masuk akal bagi masyarakat-masyarakat paling bawah sehingga ini bisa dijual menjadi sebuah barang
di di pemilu atau di kampanye nantinya. Jadi Jawa Barat ini kita tidak melihat lagi, dulu kan dilihat dari Periangan Timur atau Cianjuran atau apa-apa gitu ya, atau daerah sekitar Cirebonan gitu ya. Nah, ini kita bisa geser, analisisnya adalah sektor yang sedang tumbuh di daerah itu masing-masing, sehingga relasi antara eh, figur yang akan mencalonkan itu adalah relasi sektor, Bung Firdaus, dan ini saya kira menarik bagi memajukan Jawa Barat secara umum. Iya, kalau kita lihat karakteristik Jawa Barat ya, nilai lebih dari Jawa Barat. Pertama, ke Jawa Barat ya, Bandung, Bogor, begitu merupakan daerah-daerah pusat-pusat studi atau ilmu pengetahuan begitu. Dan kalau kita lihat dalam konteks rencana nasional, yang akan dikembangkan di Jawa Barat adalah sektor unggulannya salah satu adalah pendidikan tinggi, gitu. Sains, teknologi, ekonomi kreatif, digital dan segala macam. Itu menjadi nilai lebih Jawa Barat begitu. Tapi di sisi lain begitu ya, walaupun pendidikan tingginya sudah go global gitu ya, ada ITB di sana, ada IPB, betul ya gitu. Artinya, tapi di sisi lain kita juga menemukan ketimpangan untuk daerah-daerah pelosok misalnya. Ada misalnya rata-rata lama sekolah yang masih berbeda jauh antara perkotaan dengan daerah kabupaten kota atau di desa begitu ya. Kemudian kita juga lihat juga gitu ya, Jawa Barat sebagai pusat wisata dan budaya. Tetapi di sisi lain juga kita masih mengandalkan Jawa Barat sebagai lumbung pangan di kita begitu. Dan di sisi pekerjaan, gitu, dengan demografi penduduk yang sangat besar, begitu ya, dengan sebaran yang begitu luas, yang terbesar pemilihnya Indonesia, begitu ya, Jawa Barat memiliki sisi ketimpangan yang cukup besar, Bu Meldi, antara kota-kota besar dengan daerah di sekitarnya. Artinya apa? Sisi ekonomi, pemerataan ekonomi, peningkatan lapangan kerja itu menjadi soal di Jawa Barat. Begitu juga dalam sisi pendidikan, kesehatan untuk daerah-daerah pinggiran, begitu. Artinya apa? Dengan keberagaman persoalan ini, dengan berbagai talenta yang ada, dengan sumber daya yang ada, gitu ya, harus dilakukan pendekatan multi perspektif, multi keilmuan begitu. Tidak hanya misalnya kita katakan, kita ambil contoh misalnya, Bu Susi punya keunggulan dari sisi perikanan gitu ya, atau sisi yang lain begitu ya, sisi perdagangan begitu. Tetapi di sisi lain juga kita harus juga mengoptimalkan keunggulan sumber daya teknologi manusianya di sana begitu, termasuk juga keunggulan alam dan geografinya begitu. Dan inilah begitu ya, maka saya katakan dengan keberagaman, dengan banyak sekali pilihan-pilihan yang ada di Jawa Barat begitu ya, dibandingkan daerah yang lain begitu, kita tinggal meramu kira-kira begitu ya, baik itu pasangan gubernur dan wakil gubernur, kira-kira siapa yang paling memungkinkan gitu, yang paling baik gitu ya, tidak hanya dalam perspektif politik begitu, tetapi dalam perspektif keperluan masyarakat gitu. Dan disinilah gitu ya, bagaimana nanti partai politik yang kalau kita lihat KIM itu sudah memiliki kecenderungan misalnya untuk memajukan Deddy Mulyadi walaupun Golkar masih belum seret begitu ya, agar tetap RK karena bicara keterpilihan di sana begitu. Tetapi di sisi lain juga ada opsi-opsi misalnya dari Nasdem, dari PKS yang juga masih melihat begitu ya, P3, PDIP dan PKB begitu ya gitu. Nah, apakah dari partai-partai yang belum memiliki atau belum memastikan siapa kira-kira kandidatnya gitu ya, bisa melihat keberagaman ini, kemudian meramunya gitu, dan kemudian memunculkan figur-figur yang paling baik, paling pas untuk pilihan Jawa Barat. Sebenarnya ya gampang-gampang sulit Bung Meldi gitu ya, karena pilihannya cukup banyak, tetapi kira-kira dari pilihan yang banyak ini kira-kira siapa yang paling pas gitu ya untuk memajukan persoalan-persoalan di Jawa Barat, tidak hanya menjadi misalnya daerah yang besar dan penduduknya banyak, tetapi juga bisa mengejar ketertinggalan terutama untuk kabupaten kota atau daerah-daerah pinggirannya, Bung Meldi. Iya, dari perspektif basic need juga, nih jualan yang bagus juga untuk kampanye di Jawa Barat, Bung Firdaus ya. Sektor kesehatan, pendidikan gitu ya, kemudian juga lapangan pekerjaan lah ya. Ini akan menjadi magnet yang bagus juga Jawa Barat ya. Kemudian masalah kesehatan ini kan stunting misalnya juga di Jawa Barat tinggi ya. Ini kalau calon gubernur bisa membuat sebuah program atau jual yang bagus nih menarik. Pendidikan misalnya ya. Pendidikan yang ya di Jawa Barat tuh problem pendidikan tuh ya akhir-akhir ini masalah apa yang disebut dengan apa ya. Jadi sekolah terus dekat dengan tempat tinggal ya. Nah, itu juga kemudian bagaimana Jawa Barat mengambil produk atau masih siswa-siswa unggulan gitu ya disatukan untuk lebih kompetitif, ini juga peluang-peluang, dan terutama masalah biaya pendidikan ya. Kalau biaya pendidikan itu sangat ringan, ini juga akan menjadi magnet bagi pemilih untuk memilih kandidat-kandidat tertentu. Nah, basic need ini juga bagian dari hybrid atau bagian dari bagaimana seorang kandidat meramu sebuah isu-isu yang menarik ya, juga bisa juga
nggak hanya isu-isu yang menarik, bisa juga antitesa Ridwan Kamil, Bung Firdaus. Ini juga menarik sebenarnya, menceritakan bagaimana kegagalan-kegagalan Ridwan Kamil misalnya di urusan basic need ini, kemudian bagaimana si kandidat punya solusi yang menarik untuk itu, Bung Firdaus. Iya betul. Jadi kalau yang bisa kita kita apa ya? Kira-kira isu-isu strategis apa saja yang bisa dimunculkan? Salah satunya mungkin pendidikan dan kesehatan, betul ya. Jadi kalau kita lihat dari berkaca dari data statistik atau perkembangan daerah dengan membandingkan dengan daerah-daerah lain misalnya, Jawa Barat ya masih memiliki banyak ketimpangan-ketimpangan begitu. Dan sebagai satu contoh misalnya untuk kewenangan seorang gubernur ya di Jawa Barat, artinya gubernur itu punya kewenangan untuk pendidikan sekolah menengah dan khusus gitu ya. Tetapi coba kita lihat bagaimana setiap tahun ketika PPDB penerimaan siswa baru untuk SMA atau SMK itu babaliet di Jawa Barat begitu. Orang berebut menjadi warga SMA 5, SMA 1, SMA 3 di Bandung, SMA unggulan begitu dan berantam untuk mendapatkan kursi di SMA unggulan tersebut. Yang lainnya tertinggal gitu. Artinya apa begitu? Ada persoalan dari sisi misalnya aksesibilitas, kualitas pendidikan begitu. Dan yang agak memiriskan juga kalau kita lihat misalnya tidak usah jauh-jauh ke Bekasi atau yang Depok saja misalnya, untuk pendidikan menengah itu orang juga harus mengeluarkan lagi biayanya. Nah, bisakah gitu ya, seorang calon gubernur Jawa Barat menawarkan untuk ya sesuai dengan kewenangannya untuk pendidikan sekolah menengah atau kejuruan misalnya, atau khusus ya, bahwa dengan APBD yang ada gitu ya, dia akan menggratiskan untuk pendidikan sekolah menengah begitu. Seperti Jakarta misalnya. Dan saya pikir ini sangat mungkin begitu ya. Artinya apa? Dengan melakukan optimalisasi dari pembelanjaan, APBD, pendapatannya ditingkatkan, belanjanya diefisienkan, begitu ya, menghilangkan atau mengurangi belanja-belanja milestone, gitu ya, belanja-belanja kosmetik, begitu ya, dan dikembalikan sebagai belanja-belanja dedicated untuk isu-isu yang substansial, begitu ya, maka ini akan bisa juga menjadi salah satu daya tarik untuk calon kandidat gubernur Jawa Barat, termasuk isu pendidikan, kesehatan, begitu ya. Dan saya pikir sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang bisa dielaborasi, hal-hal yang bisa dijadi dagangan gitu yang akan dijual kepada publik sebagai pembeda atau sebagai karakteristik dari seorang calon pemimpin gubernur Jawa Barat, Bung Yani. Jadi tidak apa ya, tidak akan takut kehilangan banyak isu atau agenda atau tema-tema kampanye untuk Jawa Barat karena persoalan Jawa Barat begitu banyak dengan perspektifnya multikultur, Bung Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.